Filosofi Pendidikan Indonesia. Ing ngarso sung tuludo, ing matyo mangunkarso, tuturi handayani. Yang berarti, di depan memberi teladan yang baik, di tengah menciptakan ide dan prakarsa, dan di belakang memberikan dorongan. Kutipan ini disampaikan langsung oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah hal yang wajib yang harus didapatkan oleh setiap warga negara dan tidak terkecuali juga warga negara Indonesia. Berbicara tentang pendidikan, tentu tidak lepas kaitannya dengan yang namanya aktivitas literasi, di mana aktivitas literasi itu sendiri merupakan aktivitas membaca dan menulis, di mana sebagian besar proses pendidikan bergantung kepada kemampuan dan kesadaran literasi itu sendiri. Tujuannya agar tercapainya informasi pendidikan yang baik dan terciptanya pendidikan sepanjang hayat. Hasil survei dan penelitian tingkat literasi di Indonesia. Hasil penelitian Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2012 menyebutkan tingkat literasi masyarakat Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara yang diteliti dengan total skor 396 dengan total rata-rata 496. Selanjutnya berdasarkan studi Most Literate Nation in the World tahun 2016 menyatakan bahwa tingkat literasi di Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 61 negara yang diteliti. Yang terakhir berdasarkan hasil penelitian Program for International Student Assessment tahun 2018 menyatakan bahwa tingkat penelitian di 70 negara Indonesia berada di urutan ke-62 tingkat literasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia berada di urutan terendah untuk minat baca di dunia. Dan tentunya ini disebabkan oleh banyak faktor baik dari internal maupun eksternal. Dan salah satunya yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap. Kemudian semakin meningkatnya kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan motivasi minat membaca. Dan juga lingkungan sekitar ataupun peran orang tua dalam meningkatkan minat membaca anak. Pandemi COVID-19 mungkin tidak diduga-duga oleh sistem pendidikan Indonesia. Melalui Kementerian Pendidikan Indonesia, adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh menjadi prioritas utama dan poin penting yang harus terus dilanjutkan. Akibatnya, adanya peningkatan dari penggunaan smartphone, dan ini merupakan juga terkait terhadap literasi digital. Dan di tengah kondisi pandemi ini, literasi yang lebih dibutuhkan adalah literasi digital sendiri. Baik, pentingnya literasi digital pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan infografik terbitan katadata.co.id dari sumber Statista tahun 2020, memprediksikan bahwa penggunaan smartphone di Indonesia akan terus meningkat hingga tahun 2025. Nah, kisaran untuk peningkatan smartphone di Indonesia berada di 89% masyarakat Indonesia akan menggunakan smartphone di tahun 2025. Semakin meningkatnya smartphone berbanding sama dengan literasi digital yang semakin juga diperlukan. Alasannya karena banyaknya berita hoax. Ya, hal ini ditandai dengan banyaknya temuan-temuan isu hoax dari tahun 2018 sampai 2019. Dan akhir-akhir ini banyak sekali data hoax terkait COVID-19. Dan banyak juga fitur-fitur negatif lainnya yang ada di smartphone. Jadi literasi digital diperlukan untuk memfilter berita-berita dan fitur-fitur negatif tersebut. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus mengetahui apa itu literasi digital dan apa hubungannya dengan budaya? Literasi digital merupakan kemampuan untuk berpikir kritis dalam mengevaluasi dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber yang cerdas. Dan apalagi jika literasi digital juga dihubungkan dengan budaya daerah. Kita tahu bahwa budaya daerah sebagai wujud kearifan lokal, di mana kearifan lokal sangat penting karena hal ini mampu memitigasi bencana pasca pandemi COVID-19. Literasi digital juga dapat digunakan sebagai sarana
untuk mengenalkan budaya daerah yang pada dasarnya bertujuan agar tidak luntur dengan adanya globalisasi, terutama pada bidang teknologi. Dan hal ini kita juga memetik beberapa argensi masalah yang dapat kita simpulkan menjadi 3 masalah utama. Yang pertama, pembelajaran online atau daring yang masih kurang efektif. Yang kedua, rendahnya literasi di Indonesia. Yang ketiga, upaya mengenalkan dan memberitahukan informasi terkait kearifan lokal budaya daerah. Berlatar belakang dari urgensi masalah di slide sebelumnya ada solusi yang pernah ditawarkan dari program Gerakan Literasi Digital Nasional di tahun 2021, sosialisasi dan pelatihan tentang literasi digital yang digabungkan langsung dengan budaya lokal. Dan dalam hal ini, kami memiliki inovasi kreatif dalam menggabungkan dan dalam mendukung adanya penawaran yang sudah dilakukan oleh program sebelumnya, yaitu dengan desain aplikasi LIDI daerah atau literasi digital dan budaya daerah. Dari beberapa slide sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa literasi berperan penting dalam kondisi saat ini. Oleh karena itu, kami ingin memanfaatkan literasi, terutama literasi digital, untuk mengenalkan budaya daerah dan juga memberikan informasi yang berkaitan dengan filosofi daerah ataupun budaya lokal. Dan wujud dari pernyataan tersebut dapat dirancang oleh penulis dengan sebuah bentuk aplikasi pembelajaran dengan nama LIDI Daerah yang dapat diakses kapan saja oleh semua pelaku pendidikan dan seluruh kalangan masyarakat. Harapan dari kami bahwa sistem pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang pesat dan meningkat. Salah satunya pada tingkat literasi. Karena literasi yang membuat siswa atau pelaku pendidikan lainnya jadi tahu akan informasi-informasi yang benar ataupun yang tidak benar. Akan tetapi, kondisi saat ini tidak memungkinkan, maka pendidik bisa mengubah ke literasi digital. Dan pada saat ini, literasi digital pendidik atau lainnya bisa mengenalkan juga budaya daerah supaya mampu melestarikan budaya-budaya daerah. Jalan-jalan ke Bangkalan, tidak lupa membawa buku. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.